Oke, Oke, baik. teman-teman, rekan-rekan, semuanya selamat pagi. Senang bisa ketemu dengan banyak teman-teman di sini, bisa saling collab dan bisa saling kenal dan bisa saling sharing juga tentang pengetahuan kita bersama tentang penataan kota, khususnya tentang konsep 15 minute city atau kota 15 menit. Tapi nanti di sini aku nggak hanya akan coba nyampein tentang konsep kota 15 menit juga, tapi juga sekalian dengan kira-kira gimana sih varian dari konsep ini dan perencanaan berbasis keterjangkauan lainnya. Sebelumnya kenalin aku Bian, aku ngambil S1 di ITS dan sekarang aku merupakan asisten riset di Laboratorium Perencanaan Kota di ITS dan aku juga merupakan co-initiator dari Planologic ini sendiri. Topik yang akan kita bahas ini merupakan topik yang spesial ya jujur kalau buat aku karena ini topik yang nganterin aku bisa kuliah S2 dan dapat beasiswa. Jadi ini benar topik yang aku coba kaji dan coba kawal dari mungkin beberapa bulan dan tahun belakangan ini. Nah, tadi sempat disinggung Kak Maira, aku bukan dari Aptanata tapi dari Planologic. Planologic ini platform yang eh, punya tujuan yang sama sama Aptanata. Gimana kita pengen empower dan pengen tingkatin insight-insight tentang isu PWK, baik itu ke mahasiswa, mau ke dunia perencana maupun ke masyarakat umum. Perbedaannya dari Aptanata, kami lebih banyak terjun dan kolaborasi secara langsung dengan berbagai organisasi instansi pemerintah, komunitas-komunitas pemerhati kota lainnya, maupun NGO-NGO dalam beragam topik. Dan untuk kami itu ada tiga yang sama itu kami mengemphasize kolaborasi, kalau kami menciptakan ruang untuk saling berdiskusi, berbagi tanpa batasan, dan yang terakhir adalah go beyond, yaitu kami sangat mendorong lahirnya gagasan-gagasan pembangunan yang berkelanjutan. Kalau teman-teman penasaran dan pingin ngepoin kajian-kajian planologik yang biasanya kita muat dalam bentuk post Instagram, bisa banget teman-teman klik atau cari namanya Planologic di Instagramnya kami langsung. Kami juga terbuka sama tawaran-tawaran kolaborasi dengan berbagai platform dan pihak-pihak eksternal lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke outline-nya nih. Nah, di pagi hari ini kita akan coba menelisik tentang tiga hal. Itu yang pertama, dari konsep, teori dan potensi risetnya. Yang kedua, kita akan coba keliling dunia nih. Kita akan coba benchmark ke kota-kota yang nerapin konsep serupa. Terus yang terakhir, aku akan coba paparkan hasil riset kami yang udah kami lakuin di Surabaya. Oke, yang pertama tentang konsep, teori, dan potensi riset. Tapi sebelumnya, ini aku ada satu video buat kasih gambaran singkat lah. Changing our urban lifestyle, for reducing our CO2 emissions, for developing more locally valuable, more local and more breathable and livable city. It's getting away from car-centric mobility and going on people-centric mobility, allowing them to be able to have short access to everything we do in life. We work, we live, we need to educate ourselves, we have health requirements and leisure time. La vie du Cap d'Or, c'est aussi développer ce qu'on appelle le multi-usage, c'est-à-dire profiter d'un équipement municipal, d'un lieu, et développer en fonction des heures du jour, de la nuit, mais aussi tout au long de l'année, des activités différentes. Nous sommes ici sur les berges de Seine, qui il y a encore quelques années était une voie rapide urbaine avec des voitures qui passaient à toute vitesse. Vous voyez qu'on a désormais plein de nouveaux usages, des vélos, des gens qui vont au travail, des touristes,
C'est intéressant, quasiment exclusivement le vélo. C'est un parcours assez agréable, bel environnement, et ça permet d'arriver en forme et de bonne humeur. J'ai perdu toute envie de repartir de Paris désormais parce que j'ai vraiment l'impression de profiter de la ville et de tout ce qu'elle peut nous apporter en termes de projet. Et pour moi, donc, Châtelet, parce que j'adore ça. The most important point for the Fifth Institute is to redefine the quality of life. In fact, to enjoy, to have happy citizens in a happy city for a happy life. Nah, itu dia teman-teman. Jadi buat lebih ngasih gambaran sebelum kita bahas tentang Paris dan asal mula konsepnya, aku harap dengan video singkat tadi teman-teman bisa seenggaknya dapat gambaran awal. Oh, kayak gini toh Paris yang sudah implement konsep ini dari lama. Nah, konsep ini itu mulai naik gara-gara pandemi. Nah, aneh kan? Biasanya pandemi itu semuanya turun, konsep ini malah naik. Kenapa? Gara-gara pandemi, kita itu ngalamin perubahan perilaku dan gaya hidup yang drastis. Contoh yang pertama itu pasti dari limitasi mobilitas. Kita itu takut buat naik transportasi umum. Kenapa? Takut ketularan. Naik kendaraan pribadi tetap punya risiko menular yang besar kalau kita pakai buat perjalanan jauh. Dan gara-gara itu, orang pasti nyari semua kebutuhannya itu dekat sama rumahnya. Pokoknya gimana caranya orang ini dapat semua yang dia butuhin dalam jarak yang singkat. Gara-gara itu kan pasti turun tuh penggunaan transportasi. Dan gara-gara COVID juga, kita ini jadi lebih aware pada kesehatan. Sebelum COVID, mungkin di hari Sabtu Minggu kita lihat hanya ada sedikit orang yang suka jogging atau jalan atau ngelakuin olahraga. Tapi waktu pandemi COVID, salah satu tips penting untuk menjaga tubuh kan olahraga fisik nih. Dan sejak itu booming di mana-mana. Di semua kota warga-warga baik yang muda tua itu semuanya rajin olahraga semua. Semua orang lebih perhatian sama kesehatannya. Dan itu ngebuat mobilitas aktif itu sangat-sangat naik dan trennya adalah meningkat signifikan dari sekitar tahun 2020. Nggak cuma dari COVID, seperti yang video tadi yang aku tampilin itu, penggunaan berlebih kendaraan itu bisa jadi salah satu pemantik kita implement konsep ini. Kenapa? Karena penggunaan berlebihnya itu bisa maju polusi udara, meningkatin substansi-substansi pencemar, contoh karbon monoksida, sama kalau di pemantauan kualitas udara itu namanya PM 2.5. Dan itu akan ngaruh ke kualitas hidup kita. Gimana? Contoh yang paling gampang ya, di Jakarta, kita lihat langitnya itu nggak warna biru teman-teman, tapi warna abu-abu. Dan itu ngaruh juga kemana? Ke kesehatan paru-paru kita. Bahkan itu kalau dalam jangka waktu lama bisa ngikis. Nah, gara-gara peristiwa-peristiwa itu tadi, tentu kita sebagai orang yang bergerak di bidang perkotaan atau pemerhati kota, tentu memiliki sense untuk kira-kira gimana sih kita mengakomodir kondisi-kondisi ini. Nah, jadi itulah perlunya urgensi rekayasa berbasis penataan ruang. Terus setelah dicari ini, ternyata konsep kota 15 menit itu bisa menjawab dua pokok permasalahan yang aku coba sebutin barusan. Nah, awalnya gimana sih konsep kota 15 menit ini adanya gimana? Nah, namanya awal itu bukan kota 15 menit, tapi La Ville du Quart d'Heure. Atau kalau langsung diterjemahin dari bahasa Prancisnya itu a quarter city. Kota seperempat jam. Nah, yang itu sih pertama kali namanya itu Profesor Carlos Moreno di Sorbonne. Beliau nyetusin konsep ini 2016. Nah,
Lalu ada lagi nih satu orang lagi namanya Bu Anne Hidalgo. Dia sekarang jabat sebagai wali kota di Paris. 2020 Bu Anne ini maju re-election, maju kembali sebagai wali kota di periode keduanya. Lalu dia membawakan satu proposal namanya itu Paris and Commune atau Paris yang sama. Sama bagaimana? Paris yang sama untuk semua orang terlepas dari status, kekayaan, harta, dan berbagai diversifikasi pemisah lainnya. 2020 diangkat dan itu juga digunakan sebagai bridging antara penataan ruang dan permasalahan yang jadi pada saat itu, yaitu merebaknya COVID, lalu dapat atensi masyarakat. Masyarakat suka karena idenya nggak hanya meningkatin dari kota dari sisi ekonomi, tapi juga dari sisi kualitas hidup dan kesehatan masyarakatnya. Terus dari 2020 itu konsep ini booming. Grafiknya naik sangat pesat hingga bahkan ditiru oleh puluhan kota lainnya di seluruh dunia. Nah, La Ville du Quart d'Heure ini berbasis atau bertumbuh pada paradigma kronourbanisme, yaitu kalau itu dari bahasa Latinnya ya, kualitas kehidupan seseorang itu berbanding terbalik, inversely proportional, dengan jumlah waktu yang ia habiskan dalam transportasi dan mobilitas, terlebih pakai kendaraan bermotor. Tujuannya apa? Konsep kota 15 menit ini, semua penduduk nggak terbatasi oleh status dan kalangan, bisa mengakses semua kebutuhan dasar mereka pada jarak yang singkat. Itu nggak bakal ngabisin 15 menit, either berjalan kaki atau bersepeda. Kebutuhan dasar yang gimana gitu. Kalau Profesor Carlos Moreno ini nyebutin ada 6, yaitu hidup, kerja, kesehatan, pendidikan, perdagangan, sampai ke hiburan. Bahkan hiburan aja dibuat jadi kebutuhan dasar nih kalau di Paris. Nah, ini adalah tentang sedikit dari proposalnya Anne Hidalgo itu. Jadi yang pertama itu ada dari kebersihan. Di Paris itu banyak ditaruh petugas-petugas kebersihan di sekeliling kota buat menjaga image kota tetap cantik. Lalu untuk keamanan disebar lebih dari 5.000 petugas buat mastiin keamanan di ruang-ruang publik. Jadi orang itu nggak was-was. Jadi walaupun tua muda punya sense yang sama terhadap ruang-ruang publiknya, yaitu rasa aman. Terus mobilitas aktif. Di sana sedang dilaksanakan perencanaan untuk membuat jalan yang 100% ramah sepeda. Mereka juga memperluas trotoar, ruang terbuka, dan tentunya ramah disabilitas. Jadi nggak hanya orang normal juga, tapi orang-orang yang butuh perlakuan atau berkebutuhan khusus bisa menikmati kotanya dengan setara. And commune, Paris yang setara. Lalu juga ada dari sisi multifungsi. Jadi di satu wilayah itu nggak diterapin single use zoning, tapi ada banyak kegiatan-kegiatan yang berlangsung dalam satu area. Jadi masyarakat itu nggak perlu jauh-jauh untuk menggapainya. Lalu ini yang paling menarik nih. Kalau bagi saya yang telisik di Paris itu adalah tentang seni. Di Paris itu masyarakat itu sangat-sangat aware dan emphasize kesenian. Makanya itu kadang kalau kita lihat di videonya tadi itu masyarakatnya itu punya sense fashion yang cukup keren. Nah, di konsep ini untuk mengakomodir aspirasi dan kecenderungan masyarakat itu, Anne Hidalgo ini mau membuat banyak studio seni untuk pembinaan dan pertunjukan. Jadi setelah dibina, pertunjukan ini biasa dilaksanain di ruang-ruang terbuka yang dibangun untuk aktivitas masyarakat. Jadi ini saling terkoneksi semua gitu. Lalu ada perdagangan. Uh, jadi nanti Pemkot ini akan mendukung UMKM lokal melalui pembinaan sama konsultasi, termasuk digitalisasi produk. Lalu yang terakhir, ini juga mengkoneksikan 2 hal, yaitu kesehatan dan olahraga. Jadi Paris ini bakal bikin banyak klub sosial berbasis olahraga, terus nyebarin banyak dokter tersertifikasi di setiap kecamatan-kecamatan ya bahasa Indonesianya, dan kerjasama dokter dan olahraga
berbasis resep. Contohnya semisal saya misal gadget kerjanya itu kebanyakan di laptop, lalu saya tiba-tiba sakit nih, nggak enak badan, lalu saya periksa ke dokter. Saya selain diberikan resep obat, saya juga akan diberikan ajuan untuk saya olahraga. Misal, Mas Bian nanti kalau udah sembuh jangan lupa olahraga. Olahraganya ringan-ringan aja nggak apa-apa. Misal jogging 30 menit. Nggak usah jauh-jauh. Di dekatnya rumahnya Mas Bian itu ada lapangan, ada jogging track di situ aja. Jadi dari dokternya, dari program-program UMKM yang desainnya itu berputar di satu tempat yang sama, yaitu lokasi-lokasi ruang publik yang dekat dengan rumah. Jadi program itu nggak berdiri sendiri-sendiri. Nah, lalu ini juga program yang dibuat untuk empower warga di sana. Ada namanya itu kios warga. Mungkin kalau di kita namanya itu setara dengan balai RW atau balai RT. Itu adalah tempat warga itu ketemu program pemerintah, collab, dapat pelatihan, sama minta bantuan. Ada juga program-program tentang relawan, yaitu mereka bisa dapat pelatihan tentang bisnis, UMKM, lalu pengolahan sampah yang nanti akan kegiatan itu dilakukan di sekitar kios warga ini. Gitu. Kalau di kita mungkin namanya bisa volunteer atau semacam karang taruna gitu. Lalu akses digital. Nah, ini yang tadi sempat aku bilang, kolaborasi untuk UMKM, pelayanan, sama administrasi. Ini sedikit contoh. Jadi sebelumnya itu cuma ada jalan 4 lajur, trotoarnya bahkan bisa dibilang kecil. Sekarang jalannya itu jadi tempat parkir, jadi tempat bersosialisasi masyarakat. Anak-anak aman mau seliweran dan lari-lari, nggak ada perasaan takut untuk ditabrak dan diklaksonin juga. Dan tentunya dekat dengan hunian. Kalau di Paris, kita akan jarang nemuin landed house. Pasti akan kita temui banyak kondominium, shared house, atau yang seperti apartemen tinggi-tinggi gitu. Nah, ini juga dari sebelum dan sesudahnya. Ini di kompleks sekolah. Jadi kalau di rencana yang sekarang itu, kalau sekolah libur, misal libur musim panas, musim dingin, itu sekolah itu dibuka. Jadi sekolah kan punya halaman-halaman besar ya, itu dibuka. Terus warga itu bebas mengakses karangannya atau ruang terbuka milik sekolah itu sendiri. Jadi kadang dibebasin, warga mau ikut kegiatan yang diselenggarakan pemerintah atau mau berkegiatan bebas di sana. Nah, ini juga sama nih. Sebelumnya cuma jadi persimpangan dengan sedikit ruang untuk berkegiatan bagi masyarakatnya. Sekarang benar-benar diaktifasi untuk tempat masyarakat berkegiatan. Nah, gimana sih dampak jangka panjangnya ke Paris? Ini ada satu artikel baru bulan April 2025 ini baru rilis, saya sempat baca. Jadi em, Paris ini ujung-ujungnya bisa menghilangkan polusi udaranya. Kalau misal teman-teman lihat di peta sebelah kiri, dari tahun 2007 sampai 2024 itu benar-benar jauh warnanya. 2015 itu waktunya Anne Hidalgo njabat dan 2020 waktunya Paris and Guillaume diimplementasiin. Bahkan dari 2020 sampai 2024 aja itu kelihatan nih pengurangan drastisnya. Cuma sisa yang itu kalau teman-teman lihat seperti jaring-jaring itu jalan raya yang memang sibuk kendaraan. Sisanya kurang. Itu kerennya. Ini adalah bukti konkret teman-teman. Gimana regulasi sama kebijakan publik itu bisa langsung meningkatkan kesehatan masyarakatnya. Lihat tuh, bahkan gambar Eiffel sekarang, sekitar tahun 2015-an, itu kayak langit Jakarta sekarang. Terus fast forward ke 2025, bahkan bisa sejernih itu. Mungkin kalau di Jakarta, kita cuma bisa nemuin gambar kedua itu waktu libur panjang atau waktu mudik, kayak kemarin-kemarin itu.
Mereka ngelakuin apa? Banyak limitasi laju kendaraan bermotor, berubah banyak lajur, nambahin RTH, ngilangin tempat parkir, ekstrim banget tuh. Ningkatin biaya parkir harga mobil, implementasi Paris and Commune dan lainnya. Jadi kalau bisa dibilang Bu Anne Hidalgo ini Bu Rismanya Paris karena beliau berdua ini sama-sama berfokus pada peningkatan RTH dan penurunan suhu kota, baik itu di Surabaya maupun di Paris. Apakah ada penolakan Bu Ane ini di Paris? Banget, terutama dari perusahaan-perusahaan distributor dan perusahaan mobil, dan juga dari komunitas-komunitas masyarakat pemerhati mobil. Dapat banyak penolakan karena ini tentunya bisa dibilang cukup radikal. Tapi ujung-ujungnya Bu Ane bisa nge-execute semua rencana ini dengan baik dan hasilnya bisa kita lihat dengan mata kita sendiri. Baik melalui pencitraan satelit maupun tadi dari video yang aku share ke teman-teman. Nah, dampak dan berarti perencanaannya tentu positifnya ada iklim yang adil secara sosial ekonomi, nggak peduli kelas, kita dapat pelayanan yang sama. Terus mengurangi pemakaian bahan bakar dan ramah lingkungan. Semakin sedikit kita pakai kendaraan bermotor, semakin sedikit bensin yang kita pakai. Dan itu berarti gas buangannya akan semakin sedikit. Tentu aja ningkatin kesehatan dan kesejahteraan. Karena kita dalam tanda kutip sedikit dipaksa untuk bermobilitas secara aktif. Jadi kita mau nggak mau jalan. Dan rasanya kalau pakai motor itu kayak, wah nggak support atau harus muter lagi atau harus cari rute baru. Jadi kita diakomodir untuk jalan. Lalu yang keempat yaitu hemat waktu dan ningkatin kualitas hidup. Semakin banyak kita beraktivitas fisik secara reguler, tentu badan ini akan sehat. Bahkan riset itu membuktiin manusia itu nggak perlu olahraga berat-berat setiap harinya, tapi cuma perlu badan ini bergerak secara aktif, itu aja. Turunan benefitnya itu banyak banget kalau teman-teman coba cari di jurnal-jurnal, itu banyak. Lalu prinsipnya yang pertama dan pasti jelas dan dari nama konsepnya juga jarak ke fasilitas dan transportasi umum. Lalu yang kedua ada guna lahan campuran. Yang ketiga ada kepadatan. Kepadatan ini adalah kepadatan bangunan dan kepadatan dari sisi kepadatan penduduk. Lalu ada jalan kaki sama sepedaan. Lalu ada inklusivitas, yaitu gimana konsep ini akan mencoba mengakomodir aspirasi dan kebutuhan teman-teman yang membutuhkan perhatian lebih. Dan terakhir ada placemaking. Nah, placemaking ini secara singkatnya adalah gimana cara membangun ruang-ruang, terutama ruang publik yang berkualitas. Nah, detailnya gimana? Sebelumnya ini Atanata ini sudah pernah adain materi placemaking ya, Mbak Maira ya? Ya, udah pernah, Kak Imsa. Nah, itu dia. Jadi kalau teman-teman pengen lisik lebih lanjut tentang placemaking ini, bisa dibuka websitenya Aptanata bagian Apleas. Iya, betul. Jadi bisa cek ya nanti di websitenya Aptanata ada bagian yang placemaking, itu ada recordnya. Jadi teman-teman di sini kalau mau rewatch atau baru tahu gitu bisa nonton. Itu. Nah, itu dia. Nanti kalau teman-teman mau nyoba lisik placemaking dan analisisnya kayak gimana, bisa langsung ke website itu. Nah, ini adalah tantangan implementasinya. Dan itu dibedain di pinggir kota atau di dalam kota. Tentu kalau di pinggir kota itu keadaannya kan beda kan dari kota. Kepadatannya lebih rendah, jarak antar bangunan lebih jarang, transportasi umum mungkin ada tapi nggak sememadai dalam kota. Dan itu belum bisa dibilang 100% mendukung konsep ini. Bisa diadakan tapi susah. Lalu integrasi dengan kota tangga. Nah, karena di pinggir kota, tadi kan banyak hal yang harus diatur dengan kota tetangga. Misal sudah ada koneksi kerjasama pembangunan sebelumnya. Kalau tiba-tiba kita mau implement ini, gimana caranya kita bisa membuat kota 15 menit dengan rekayasa-rekayasa yang sesuai, tapi juga nyambung dengan kota sebelah. Jadi nggak kayak tiba-tiba jomplang gitu. Lalu ada potensi timpangnya investasi. Kita tahu nih, pergerakan ekonomi
itu lebih banyak di pusat kota. Kalau investasi di pusat kota lebih banyak dan di pinggir kota terlupakan, itu bahaya. Karena itu investasi itu harus seimbang. Walaupun memang di tengah kota, di CBD itu pasti lebih eh, punya tarikan investasi yang lebih tinggi, tapi juga tetap harus ada program-program pembangunan dan pemerataan. Lalu ada tentang morfologi dan demografi yang belum cukup. Nah, di pinggir kota ini sendiri kepadatan penduduk sama kepadatan bangunannya ini biasanya itu lebih jarang. Nah, itu tentu kalau dibikin konsep kota 15 menit yang mengemphasize kepadatan dan kedekatan itu tentu akan lebih susah gitu. Lalu kalau ada lalu kita masuk yang di dalam kota. Di dalam kota tentu ada gentrifikasi dan ketimpangan sosial nyambung dengan real investasi dan perbedaan kelas yang tadi aku sebutin. Lalu habis itu ada ini khusus di Eropa ya, itu ada banyak bangunan kosong di sekitar lahan bersejarah. Jadi kalau di Eropa itu di kawasan bersejarahnya itu bisa dibilang sangat-sangat bagus dan sangat-sangat di preserve dan sangat ramah jalan kaki dan bersepeda. Tapi gara-gara itu area lama dan orang-orang tentu lebih milih eh, tempat-tempat tinggal yang berada di sekitar tempat yang baru dibangun oleh developer-developer baru misalnya. Jadinya itu tempat itu banyak ditinggalin dan sepi. Padahal itu tempat yang bisa dibilang punya potensi yang tinggi untuk diimplementasikan konsep kota 15 menit ini di area tersebut gitu. Mungkin ini bisa dibilang cukup sama dengan eh, beberapa kota seperti kota Surabaya. Kota Surabaya kalau teman-teman tahu itu kalau dibilang kota besar besar, tapi nggak seperti Jakarta. Kota Surabaya itu terdiri dari banyak seperti kampung-kampung, kecamatan-kecamatan yang tergabung jadi satu dan ngumpul. Nah, karena itu di kota Surabaya di kampung-kampung tematiknya, contoh kampung Muslim, kampung Pecinan, kampung Eropa itu sangat-sangat walkable. Dan masalahnya sama, kampung-kampung itu masih belum bisa menarik investasi dan antusiasme masyarakat, jadinya agak sepi. Walau sekarang beberapa sedang coba diupayakan di empower oleh Pemkot Kota Surabaya dengan menjadikannya itu sebagai lokasi wisata. Jadi teman-teman bisa nyelisik lebih lanjut tentang wisata kota lama di Surabaya di Google nanti. Nah, ini ada lagi tantangan implementasinya. Secara singkat, tentu kepadatan rendah itu pengaruh banyak dan harus ada penyesuaian yang drastis kalau mau implement. Lalu urban grid secara historis. Kalau ditanya kenapa konsep kota ini banyak ditemukan di Eropa, ya karena memang secara nggak langsung kota-kota di Eropa ini banyak yang udah lebih dari 50% implement konsep ini karena urban grid-nya itu sudah terbentuk dan sama gitu. Jalan-jalannya kecil, banyak gang, banyak alley, ramah berjalan kaki, itu khasnya kota-kota Eropa. Karena itu juga konsep ini awalnya itu nggak muncul di kota-kota yang masih punya dependensi yang tinggi pada kendaraan bermotor, khususnya mobil seperti di Amerika, atau di Australia, atau bahkan di Indonesia. Lalu ada tentang kualitas fasilitas dan pelayanan. Kalau di konsep kota ini, diharapin semua fasilitas di zona-zona kota 15 menit itu sama. Jadi eh, nggak ada pembanding yang signifikan. Kita bisa dapat fasilitas yang sama di semisal di kecamatan kita tinggal saat ini dengan kecamatan yang jarak setengah jam dari rumah kita. Nggak ada perbedaan. Dan itu bisa dibilang harus lengkap. Lalu ada pandangan tentang transportasi. Seperti kita tahu, kalau ini di Eropa, nggak masalah. Tapi kalau ini diterapkan di kota-kota Asia, di Amerika, di Australia, gua paradigma masyarakat itu bisa dibilang agak susah. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa em, dulu dengan stigma kalau nggak punya mobil itu belum mapan, belum borjuis, belum priayi. Jadi ada faktor gengsi dan brandingnya itu. Lalu itu ada juga tentang iklim dan cuaca. Ini nanti hubungannya dengan rekayasa yang harus dilakuin tergantung dari negara dan kotanya gitu kayak gimana.
Lalu untuk kota yang sudah duluan nerapin zonasi satu jenis single use zoning itu juga akan sedikit mengalami kesulitan karena untuk mengubah single use zoning menjadi multi use zoning itu perlu rekayasa dan implementasi bertahap, nggak bisa tiba-tiba implement gitu. Tapi nanti ini aku ada contohnya sendiri di belakang. Lalu yang ketujuh yaitu ada investasi ke infrastruktur. Investasi ke infrastruktur, terutama infrastruktur terkait mobilitas aktif itu harus menjadi prioritas pembangunan di kota. Nggak bisa kita hanya anggarin semisal beberapa persen atau bahkan 0, berapa persen dari APBD untuk program-program ini. Lalu seperti konsep-konsep lainnya, dan ini juga sebagai pengingat ya untuk rekan-rekan ya, ini itu hanya konsep teman-teman, bukan blueprint. Jadi nggak bisa nih kita tiba-tiba nyomot konsep dari Paris, diimplementasikan di Indonesia, atau nyomot konsep dari Amerika, tiba-tiba langsung di bahasa gaulnya dikopas, di copy paste ke Australia. Tetap harus ada penyesuaian-penyesuaian. Nah, ini quote yang saya dapat dari Benjamin Butner dari TU Munchen. Ngitung waktu dan aktivitas itu mungkin nggak bisa memberikanmu kebenaran yang sesungguhnya, fakta yang sesungguhnya. Jadi kita tuh tetap harus turun ke jalan dan benar-benar jaras atau wawancara atau tanya-tanya ke masyarakatnya. Karena objek dari perencanaan ini dan semua produk perencanaan itu adalah manusia. Bukan bangunannya, bukan gedungnya, tapi manusianya. Jangan sampai kita merencanakan sesuatu, kita lebih concern ke kotanya, lebih concern ke kawasan terbangunnya atau ke alamnya daripada ke manusianya. Nah, ini adalah sedikit sejarahnya ya. Aslinya konsep-konsep seperti itu bukan konsep-konsep baru. Kota yang dirancang berbasis transportasi atau berbasis jarak dan waktu itu sudah lama ditemukan bahkan dari tahun 1800-an dari Garden City, yaitu penyebaran pusat-pusat perkotaan. Lalu ada neighborhood unit membagi kota-kota ke dalam administratif yang lebih kecil. Polycentric city membagi pusat pertumbuhan ke titik-titik yang lebih kecil di sekitar wilayah suburban. Ada dari time geography, new urbanism, lalu yang sering kita dan teman-teman dengar transit oriented development. Jadi melakukan pembangunan di sekitar titik-titik pemberhentian atau tempat-tempat transit. Lalu yang paling baru tahun 97 chrono-urbanism yang aku coba singgung di awal, yaitu perencanaan kota berbasis waktu. Nah, untuk pertanyaan siapa, di mana, dan berapa lama atau berapa jauh, di Eropa itu jalan kaki dan sepeda itu merupakan moda transportasi paling umum untuk jarak pendek. Jadi orang bisa sepedaan atau jalan kaki dan itu udah bisa menjangkau mana-mana. Dan infrastrukturnya memang dibuat untuk itu. Jadi orang-orang itu nggak takut dan merasa aman dan merasa setara dengan pengguna mobil atau pengguna kendaraan bermotor lainnya. Nah, ini ada grafik rata-rata kecepatan dan jarak dari berbagai moda transportasi. Kita kalau ngerencanain dengan konsep ini, kita nggak boleh nih lupa yang ingin kita akomodir itu siapa, rata-rata jaraknya itu sejauh apa, mentoknya seberapa, minimal seberapa, perlu bantuan alat atau perlu bantuan infrastruktur yang lebih spesifik kah? Nah, itu nggak boleh kita lupain. Jadi selain kita ingat kalau perencanaan itu harusnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup orangnya, tapi juga lebih spesifiknya lagi orang yang kayak gimana, demografinya bagaimana, kondisinya bagaimana, ada kebutuhan khusus atau enggak, umurnya berapa. Nah, itu akan pengaruh di jangkauannya ini. Yang harus diperhatikan dalam penentuan jarak di konsep-konsep kota seperti ini adalah yang pertama, kemampuan dan kemauan. Itu beda, teman-teman. Contoh,
aku mampu untuk jalan 5 kilo ke Indomaret, lalu balik lagi 5 kilo ke rumah, PP 10 kilo. Tapi aku mau nggak? Belum tentu. Mungkin aja aku mampu karena aku kebetulan masih umur 20-an ya, masih muda. Tapi aku nggak mau untuk menempuh jarak segitu. Aku maunya cuma eh, PP ngabisin 4 kilo aja gitu. Lalu tujuan perjalanannya ini juga harus kalau bisa disurvei dan tanyain langsung ke orang-orang kalau di dekat rumah itu kebutuhan paling dasarnya itu apa sih gitu. Baru tuh kita setelah kita berangkat dari eksplorasi ini baru kita baru bisa mulai perencanaan. Lalu dari segi lingkungannya, kira-kira lingkungannya udah aman nggak buat bermobilitas aktif? Kalau hanya mobilitas aktif jalan dan bersepeda, cukup nggak? Ataukah kita perlu tambahkan simbol-simbol transportasi lain seperti halte, lalu bis dan feeder sebagai pelengkap? Nah itu harus ditanyakan. Lalu yang terakhir tentang demografi, dan juga tentang kemampuan dan preferensinya juga. Contoh kalau anak muda kayak saya itu lebih suka ke kafe atau ke warung. Kenapa? Untuk kerja atau ke working space. Tapi kalau orang-orang yang sudah berumur lebih suka ke taman, melihat vegetasi, terus lihat alam gitu. Atau berkebun bareng misalnya. Jadi beda-beda tujuan perjalanannya dan itu berhubungan juga dengan demografi orangnya. Nah, ini yang aku ingin tekankan di sini. Fleksibilitas dalam konsep ini. Ini aku ambil kota ini di hari awal ya. Sebab penduduk tanpa terbatasi oleh status, kalangan, bisa ngasih semua kebutuhan dasar, 15 menit doang jalan kaki. Tapi Profesor Moreno ini nggak pernah ngedefinisiin lebih lanjut destinasi spesifiknya. Misal harus kemana aja, itu nggak ada. Dia cuma menghimbau. Ini loh kalau di Paris, kebutuhan dasarnya itu ada 6. Kalau di kota lain, mungkin bisa beda. Lalu juga waktu dalam konsep ini juga harus disesuaikan dalam konteks lokal sama bisa diadaptasi ke berbagai skenario. Konteks lokal ini itu angka. Apakah dari 5 atau ke bahkan 30 menit itu bisa. Jadi ini kayak soal isian fill in the blank teman-teman. Contoh, A tanpa terbatasi oleh status dan kalangan bisa mengakses B pada jarak yang singkat. Itu nggak akan ngabisin lebih dari C menit dengan menggunakan D. Jadi ini bisa logika ini bisa kita pakai untuk perencanaan berbasis jarak yang akan kita bahas lebih lanjut di slide setelahnya. Jadi nggak ada nih patokan kota 15 menit, kemana-mana harus 15 menit. Sepedaan 15 menit. Sepeda 15 menit itu bisa dibilang kalau kita nggak biasa itu cukup jauh teman-teman. Apalagi buat orang-orang yang sudah berumur. Nggak bisa kita samain, sebenarnya kita pakai standar range umur 30 tahun. 30 tahun jaraknya jauh, masih kuat, anak muda bisa ngikutin. Yang tua belum tentu gitu. Jadi mungkin itu bisa dipadukan. Misal jarak sepedaan yang jauh itu untuk menjangkau tempat-tempat spesifik. Tapi tempat-tempat yang sangat-sangat umum seperti kalau di Indonesia Alfamart dan Indomaret, dia bisa dibuat lebih dekat lagi. Atau bahkan seperti toko kelontong atau toko Madura di tempat kita belanja-belanja itu bisa dibuat lebih dekat lagi supaya gak hanya anak muda yang bisa dijangkau tapi juga orang-orang yang berumur lebih lanjut. Nah, jadi ini rumus pentingnya nih. Dari A, demografinya siapa, lalu B, apa fasilitas-fasilitas yang mau dicapai, lalu C, berapa menit kira-kira yang akan mereka habiskan, proyeksinya berapa menit, dengan menggunakan D. Apakah eh, mereka hanya akan berjalan kaki, ataukah juga disediakan tempat-tempat untuk menggunakan sepeda, atau bahkan em, kendaraan-kendaraan berbasis listrik. Contoh, kursi roda berbasis listrik, eh, lalu ada skuter, juga sepeda kayu yang ada baterainya, atau lebih dari itu, pakai transportasi publik. Nah, itu harus kita gali dan kita tanyakan. Nah, yang kedua, Permisi Kak Bian. oh ya,
Sorry motong, ini ya kalau untuk durasinya masih ada sekitar 20 menitan lagi. Nah, ini jadi bisa disesuaikan ya, Kak. Oke, oke. Ya, nanti biar Makasih remindernya. ya nanti biar bisa diskusi bareng-bareng. Oke, silakan, Kak. Oke, aku lanjut kalau gitu. Bagian kedua, kita bakal sedikit keliling dunia, virtual tapi ke kota-kota yang implement konsep serupa. Kalau secara luas, enggaknya dikenal dengan nama kota 15 menit, tapi juga kota X menit. Karena X ini refer ke berbagai jarak, bisa 5, 10, 15, 20 menitan. Sejauh ini, sampai tahun 2024, itu ada 98 jumlahnya, 8 di Asia, dan 0 di Indonesia. Kok bisa 0? Karena belum ada diimplementasi secara langsung. Nah ini aku coba zoom in di peta implement di Eropa, karena konsep ini memang lahir di sana. Jadi kota-kota di Eropa itu bisa dianggap nggak spend effort yang sebanyak kota-kota yang mau coba implement ini, tapi di luar Eropa gitu. Karena ini urban grid secara historisnya itu sangat berpengaruh. Lalu ini juga tentang grafik implementasi kota 15 menit yang konsep serupa di dunia sebelum dan sudah 2020. Sebelum 2020 itu sedikit. Ada, tapi nggak banyak. Dan nggak booming. Tapi setelah 2020, setelah wali kota Anne Hidalgo jabat, lalu propose ide Paris and Commune, lalu COVID masuk, itu baru mulai viral. Jadi ini antara kota-kota yang memang sadar atau manfaatnya atau FOMO. Tapi semoga yang implement ini telah itu sadar dan telah melalui kajian. Jadi nggak hanya FOMO-FOMOan doang nih gitu. Lalu untuk key actionnya bisa dibilang yang paling tinggi tetap persentasenya perencanaan uh, berbasis manusia. Jadi fokusnya itu ke manusianya. Bagaimana mengemphasize manusia ini bisa supaya lebih sehat dan lebih bahagia dan lebih tinggi lagi kualitas hidupnya. Oke, ini ada contoh pertama dari Newham di London. Dia itu semacam kalau dulu itu semacam kayak kota-kota kastil gitu. Bisa dibilang kayak kumpulan kecamatan lah sekarang luasnya. Motivasi Newham buat implement ini adalah uh, City Council pengen ningkatin kualitas hidup masyarakatnya, lo pengen ningkatin ekonominya yang kemarin sempat terdampak COVID, dan uh, pengen ningkatin aktivitas masyarakatnya. Dan bakal ngapain aja? Bakal membuat semacam koridor yang fokus pada konsep 15 minute neighborhood, lalu jalan yang inklusif, dan ngumpulin juga berinovasi di penggunaan lahan berbasis perdagangan dan ruang-ruang publik. Nah, ini banyak, tapi yang ingin highlight adalah di surveinya. Mereka benar-benar tanya langsung ke orang. 700 orang dilibatin, 11 workshop. Lalu ada 540 orang yang ikut voting. Setelah di voting, ketemu orang-orang ini pengen kalau pembangunan di Borough Newham ini lebih hijau, dan mereka juga pengen diimplement kota 15 menit, 15 menit neighborhood ini. Nah, atas dasar ini, pemerintah ini baru mulai implement. Jadi sudah tahu nih, masyarakatnya pinginnya apa. Jadi baru diakomodir. Jangan sampai sebaliknya. Kita bikin regulasi dulu, bikin aturan dulu, baru kita jaras. Nah, itu kan kebalik gitu. Banyak kan pembuatan regulasi yang kayak gitu, dan harusnya dalam prosesnya itu dikawal masyarakat. Nggak hanya di akhir aja gitu. Nggak ujung-ujung tiba-tiba masyarakat dilibatin di akhir semua produk udah jadi gitu. Tapi juga dari proses awal, tengah sampai akhirnya. Nah, ini petanya cukup kecil karena ini bisa dibilang luasnya itu kayak gabungan beberapa kecamatan aja di Inggris, di Newham gitu. Intervensinya dia itu fokus ke peningkatan kualitas ruang-ruang publik,
untuk aktivitas masyarakat dan untuk usaha, lalu menciptain ruang-ruang komunal karena masyarakat itu pengen ruang terbuka yang lebih banyak, lalu lingkungan yang saling terkoneksi. Nah, jadi ini pentingnya kalau kita membangun kota, kita juga harus pertimbangkan apa sih efek multiplier atau efek domino yang bisa jadi kalau kita ngelakuin perencanaan ini ke kota-kota atau wilayah-wilayah yang bertetangga. Ada dampaknya enggak buruk atau baik? Apakah kota-kota atau wilayah di tetangga ini mau kerjasama dengan konsep yang kita rencanain atau enggak? Gitu. Terus beralih ke kota kedua, ada di Utrecht, kota di Belanda. Namanya itu 10 Minuten Stad atau kota 10 menit. Nah, ini itu anggapannya itu suatu, kalau dari visi misi itu ada program. Jadi masuk ke program bencana strategisnya sampai tahun 2040. Jadi fractionnya gitu. Di Utrecht sendiri, goal awal itu yang pertama karena mereka kotanya itu nggak seberapa padat ya, belum seberapa padat. Jadi di titik transit mereka itu melakukan pemadatan dulu, bangunan kegiatan. Jadi titik transit ini dibuat EOD semua dulu di dalam lingkar kota. Lalu setelah itu baru kalau kotanya di tengah itu sudah padat, baru bisa sedikit keluar sedikit di daerah lingkar tengah untuk melakukan pemadatan, penambahan bangunan ruang terbuka. Tapi harus step pertama selesai dulu. Lalu kalau step pertama dan kedua sudah selesai, ring 1 sama ring 2 sudah kelar, baru masuk ke ring 3 ke daerah outskirt atau suburbnya. Nah, ini grafiknya. Jadi di kota Utrecht itu bakal membuat center hub baru sebagai titik pertemuan jalan, transportasi umum, dan beragam fasilitas. Jadi kalau kita lihat di tahap pertama itu mereka ngedensify dulu yang udah ada. Biasanya itu di tahap kedua mereka bangun titik baru. Lalu mereka juga membuat nih peruntukan bangunan atau ruang bisa lebih dari 2. Jadi misal pagi kegiatannya A, siang dipakai C, malam dikonvert jadi F gitu. Lalu juga ada penyeimbangan antara ruang terbangun dan terbuka. Nah, ini kalau teman-teman lihat di petanya itu sudah mempertimbangkan yang di tengah ya, jarak jalan kaki selama 10 menit dan jarak bersepeda selama 10 menit. Lalu urban hub yang baru ini yang warnanya samar-samar itu yang bakal dibangun. Tapi nanti setelah transit hub yang lama itu sudah jadi dulu gitu. Nah, ini sedikit perbandingan di Utrecht tahun 2020 sama 2040. Jalannya kalau dulu ada trotoar, tapi target tahun 2050 dibanyakin lagi lajur sepedanya dan lebih inklusif lagi. Terus ruang parkir itu dikurangi. Mereka akan nambah taman, ruang terbuka dan jalur hijau untuk bagi aktivitas. Lalu ada peningkatan sistem jaringan seperti penghangat, sistem buangan, penampungan air, dan lain sebagainya untuk mempermudah utilitas kota. Nah, ini juga yang sama yang harus dilakuin sebelum implement konsep ini. Yaitu benar-benar tanya ke masyarakat. Di Utrecht dilibatin 6.800 karena skalanya kota. Dan mayoritas penduduk di sana itu 5 tertinggi setuju kalau fasilitas pendidikan dasar kayak TK dan SD, toko kebutuhan sehari-hari, halte bis, area parkir mobil, RTH, area bermain anak, sampai dokter umum itu kalau bisa ya itu dijangkau dalam waktu 10 menit atau kurang dengan jalan kaki atau sepedaan. Nah, ini kita harus selalu tanya ke masyarakat butuhnya apa, urgensinya apa, pengennya apa, terus baru kita bisa masuk melakukan rekayasa. Terus kota ketiga di Melbourne. Di Melbourne ini dalam salah satu misinya untuk mencapai kota global, dia bakal buat kota berbasis 20 minute neighborhood, 20 menit.
Kalau tadi sudah 15 menit, lalu 10 menit di Utrecht, sekarang 20 menit di Melbourne. Nah, ini dia nih directionnya ya. Gimana bisa provide ruang yang aman dan diakses untuk semua orang, kualitas ruang publik yang tinggi, lalu berbagai sarpras yang mendukung hidup dalam jarak yang dekat, lalu ada transportasi publik berkualitas untuk ngubungin tempat kerja dan ruang-ruang untuk hidup. Nah, di Melbourne ini, kalau di Paris itu di kota kota 15 menit itu, kita di Paris ya, kalau kita bicara di Paris itu bekerja itu juga ada dalam jangkauan 15 menit itu lagi. Tapi kalau di Melbourne itu enggak, jadi dipisah. Jadi dalam jangkauan 20 menit itu bisa bukan bisa menjangkau tempat kerja, tapi bisa menjangkau titik-titik transit seperti bis atau tram atau MRT untuk bisa mobilitas ke tempat kerja. Jadi nggak harus semua itu digabung dalam satu lingkaran besar. Nah, ini fitur-fiturnya. Jadi walau tetap ada peningkatan di kesempatan bekerja di sekitar rumah dalam 20 menit, tapi mereka nggak lupa kalau Melbourne ini sebelumnya itu udah punya CBD dan itu tentu nggak bisa tiba-tiba dihilangin gitu aja, di spread ke berbagai 20 menit yang berikutnya gitu. Ini ada video sih, jadi ya ini selingan lah. To improve livability, the Victorian government is working to create a city of 20-minute neighbourhoods. It's all about creating walkable neighbourhoods where people can live locally. Ada Places where co-working, communities can access most of their daily needs within a 20-minute return walk from home. These places should have diverse housing options and access to safe cycling routes and local public transport, local health facilities, parks, shops, and other local infrastructure. We are already working with local government, communities, and industry to deliver projects and are committed to building a livable city of 20-minute neighbourhoods. To find out more, visit the Plan Melbourne website. nah itu dia kalau di Melbourne. Jadi kota 20 menit ini nggak langsung dibangun di satu di apa untuk satu kota satu untuk area satu kota langsung. Tapi dibagi-bagi dulu nih ke beberapa WP, wilayah perencanaan, baru itu dikembangin jadi 20 menit neighborhood. Dan kalau di Melbourne ini, walaupun bilangnya 20 menit ya, oke coba back sedikit. Walaupun bilangnya 20 menit, tapi 20 menit ini maksudnya itu PP teman-teman. Jadi 10 menit kita berangkat, kita dapat tujuan, dan 10 menit kita balik gitu. Jadi terminologi itu bisa beda-beda. Dan ini teman-teman kalau misalnya mau nelisik konsep-konsep seperti ini harus aware tentang konteksnya gitu. Terus setelah Melbourne ada di IKN. Nah, tadi aku sempat bilang kalau di Indonesia itu masih nol implementasi. Yang benar, karena ini masih baru rencana. Dan aku masih belum bisa nemu master plan officialnya karena memang kelihatannya masih belum juga ke publik ya. Tapi udah sedikit bisa kita temuin di beberapa dokumen di internet, di official websitenya, seperti di Cetak Biru Ibu Kota Nusantara. Kalau dilihat dari IKU-nya pembangunan IKN itu secara eksplisit bilang kita ini mau bangun kota 10 menit gitu. 100% penduduk bisa mengakses RTH dalam waktu 10 menit. 100% warga mencapai layanan sosial 10 menit. 100% ruang publik pakai akses universal, kearifan lokal, responsif gender sama inklusif. Perjalanan pakai transportasi publik atau mobilitas aktif, dan 10 menit ke fasilitas penting dan simpel transportasi publik. Ini buat di Indonesia. Lalu kalau di Singapura mereka cukup unik nih. Mereka pakai dua. Jadi per layer gitu. Ada namanya 20 minute town sama 45 minute city. Simpelnya itu dari rumah kita bisa PP 20 menit ke
pusat-pusat kemasyarakatan untuk mencapai berbagai fasilitas pelayanan. Itu 20 menit. Tapi kalau dari rumah ke tempat kerja, ke EBD-nya, itu butuh maksimal 40 menit. 40 menit ini dalam peak hour loh, bukan dalam waktu biasa. Dalam waktu biasa mungkin bisa sekitar ya hanya 20 atau 30 menit udah sampai. Jadi ini pakainya berlayer. Nggak hanya satu, tapi 2 layer. Nah ini. Jadi kalau di Singapura, dia akan berusaha untuk menghubungi banyak tempat pakai kereta. Lalu di situ adalah prioritas di sana. Pembangunan banyak jalur bersepeda. Sama banyak transport hub atau lajur-lajur TOD untuk integrasi transportasi umum dan mobilitas aktif. Nah, ini juga di-emphasize juga kalau di Singapura itu aksesibilitas untuk berbagai masyarakat itu sangat dijunjung tinggi. Agar apa semuanya itu merasa setara dan gak ada yang dikucilkan. Lalu habis ini ada di Edinburgh, di City Plan 2030-nya. Di Edinburgh sendiri, itu sebelum perencanaan mereka itu melakukan feasibility analysis dulu. Melihat kira-kira yang cocok apa sih? Apakah 10 menit atau 20 menit gitu. Jadi mereka melakukan 2 analisis. Yang pertama itu 20 menit neighborhood sekali jalan. Jadi saya ke tempat tujuan itu 20 menit. Saya balik itu 20 menit lagi. Jadi PP 40 menit. Atau maaf, yang kedua itu 20 minute neighborhood PP. Jadi saya sekali jalan itu 10 menit. Terus saya balik itu 10 menit. Jadi 20 menit. Setelah diuji ternyata di Edinburgh itu milih opsi 20 minute neighborhood yang PP 10 menit kali 2 karena mayoritas area di sana itu udah bisa dibilang 20 menit neighborhood sekali jalan. Yang PP akan spend 40 menit. Nah, ini contoh petanya. Di linknya itu ada untuk melakukan konsep ini, City Council itu nge-propose beberapa town center dan beberapa local center. Nah, ini untuk hasil riset saya di Surabaya. Dan nah, jadi yang pertama ini saya sampaikan di konferensi tahun 2024 kemarin, di mana integrasi kebijakan di Indonesia kira-kira align atau enggak dengan konsep kota 15 menit ini gitu. Nah, saya ambil studi itu di Surabaya karena kalau menurut perkataannya Pak Irfan Wahyu Derajat, Kepala Bapeda Kota Surabaya bakal direncanain jadi kota 15 menit. Nah, ini kan memantik keingintahuan ya, padahal IKN aja belum jadi dan nggak ada kota yang udah implement ini sebelumnya di Indo gitu. Tentunya menjadi suatu gebrakan lah. Ya, ini aku dan teman-teman ngelakuin studi komparatif, jadi kita ngebandingin regulasi-regulasi yang ada antara dokumen perencanaan kota, SNI tentang penyediaan sarpras di kawasan pemukiman dengan regulasi-regulasi lain kalau memang ada gitu. Nah, dokumen perencanaan kota yang aku sama rekan pakai itu adalah RPJPD Kota Surabaya 2005 sampai 2025. Ternyata itu sejalan dengan konsep kota 15 menit dan mobilitas aktif. Di tujuan pembangunannya Surabaya pengen jadi kota yang humanis. Dengan apa? Nyediain layanan publik, lalu ningkatin aksesibilitas layanan publik. Lalu di misi ke-7 yang sangat-sangat mirip dengan konsep kota 15 menit adalah nyediain aksesibilitas yang setara. Nah, kalau yang dirinci di RPJP di Kota Surabaya itu adalah fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pelayanan sosial. 3 ini untuk seluruh lapisan masyarakat. Lalu tentang mobilitas aktif, di Surabaya itu bakal dikembangin saung yang murah, aman, nyaman, dan efisien. Lalu juga ada penambahan jalur sepeda dan pedestrian. Kalau ini untuk keterhubungan SNI dan kota 15 menit. Jadi di SNI itu ada keterukurannya. Misalnya penyediaan fasilitas, speknya gimana, terus
secara spasial harus ada dalam radius berapa itu ada. Setelah aku sama rekan bandingin nih dengan SNI, dari 15 fasilitas yang diuji cuma ada 8 yang punya terjangkauan berbasis jarak. Semua fasilitas pendidikan bagusnya ya itu punya aturannya ini mengindikasikan bahwa policy maker kita itu menaruh perhatian yang besar pada fasilitas pendidikan dan keterjangkauannya. Terus 8 fasilitas bisa dijangkau dalam waktu 15 menit dan cuma 3 dari 8 fasilitas yang nggak bisa dicapai dengan jalan kaki selama 15 menit seperti toko kebutuhan sehari-hari, SMA, sama puskesmas. Terus selain dari SNI, kami coba ngulik ada regulasi-regulasi lain nggak yang ngatur tentang penjadian fasilitas. Ternyata ada. SD, jarak maksimalnya buat siswa ke SD adalah 3 kilo. SMP, jarak maksimalnya itu 3 kilo. Dan ke taman, lokasi taman ini berada di radius kurang dari 1000 meter dari rumah yang berada dalam jangkauan pelayanannya. 3 fasilitas ini ternyata walaupun sudah ada aturannya tapi masih belum align. Dan juga ada 12 regulasi penyediaan fasilitas yang menitikberatkan aksesibilitas, namun nggak ada keturunan jarak yang detail. Nah, di 12 fasilitas yang lain ini kita bisa detailkan lagi di dokumen perencanaan kota lainnya. Contoh misal regulasi yang ngatur ini rata-rata ada di undang-undang atau surat keputusan dirjen dan lain sebagainya. Itu bisa kita buat turunan keterukurannya nanti di master plan atau dokumen-dokumen spesifik. Lalu ini riset kami yang kedua. Ini kerjasama sama UK PSCT, WRI, sama Bapeda. Jadi kami coba meng-highlight tentang kualitas udara di kota Surabaya dan gimana pengaruhnya. Gas buang itu pengaruhnya ke apa? Ke kesehatan. Dan itu semakin jauh jarak ditempuh, semakin banyak biaya, waktu, dan tenaga yang dikeluarin. Terus kami juga angkat tentang konsep urbanisme di sini. Solusinya gimana? Kami coba propose konsep kota 15 menit ini ke forum waktu itu. Nah, ini adalah beberapa alasan masyarakat nggak mau bermobilitas secara aktif. Ada dari mulai sosial budaya, infrastruktur, transportasi umum, hingga dari keamanan dan kenyamanan di kota Surabaya. Ini kami dapetin dari jaras ke beberapa NGO pemerhati kota. Jadi kami itu juga setelah itu kami coba langsung ke lapangan. Kira-kira benar nggak klaimnya? Ternyata benar. Nah, diidentifikasi 15 fasilitas berbeda di Surabaya yang akan diukur keterjangkauannya dari hunian. Di riset ini yang pertama kami ngelakuin studi literatur. Kami kumpulin literatur banyak nih. Kira-kira di konsep kota 15 menit apa aja sih yang masuk gitu. Lalu habis itu kami lakuin in-depth interview. Jadi misal puluhan fasilitas ini kira-kira mana sih yang masuk akal kalau di Surabaya itu mana aja sih yang masuk akal buat disediain. Terus dari transkrip itu kami ngelakuin konten analisis. Dapat 15 list fasilitas ini. Terus habis itu kami ngajuin kuesioner ke masyarakat sebanyak sekitar 500 orang tersebar di sekitar 7 sampai 8 kecamatan. Lalu melakukan pembobotan. Hasilnya bisa dibilang walaupun ada kesamaan dengan kota-kota di Eropa atau kota-kota seperti Singapura dan IKN, tapi ada sedikit perbedaannya. Contoh yang paling kentara adalah di sini tempat ibadah itu menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia itu mayoritasnya Muslim dan tempat ibadah itu nggak hanya difungsikan sebagai ya tempat untuk ibadah, tapi juga sebagai tempat untuk melakukan kegiatan sosial. Jadi banyak merasa itu merupakan fasilitas yang penting. Lalu fasilitas yang dihilangkan dari Surabaya dengan konsep yang ada di Paris itu adalah fasilitas hiburan. Contoh, fasilitas nonton bioskop atau bar atau klub malam. Mungkin di sana itu hal yang normal. Tapi kalau di Indonesia, spesifiknya di Surabaya, itu nggak menjadi kebutuhan. Jadi di sini setelah kami mengukur, kebutuhan yang paling atas itu adalah toko kebutuhan sehari-hari, halte,
TK, kantor RT RW, sama tempat ibadah. Lanjut, kami lakuin urban network analysis pakai sistem informasi geografis. Tentang kejangkauan kami masih set ini di 15 menit. Lalu sumber datanya kami pakai dari Google Maps maupun dari Bapeda, dan kami pakai Algista Excel buat interpretasi. Nah, keterjangkauan hunian terhadap setiap fasilitas ingin bersepeda selama 15 menit itu sudah baik. Semua itu sudah di atas 80%. Ini kelihatan ya, grafiknya di atas yang warna ungu itu tinggi-tinggi semua. Semua itu di atas 80%. Tapi kalau kita mencoba jalan kaki, itu baru kelihatan nih naik turunnya. Dengan yang paling rendah itu ke kantor kecamatan, ke puskesmas, sama ke balai RT RW. Dengan sepeda selama 15 menit, lebih dari 85% hunian dapat menjangkau 15 fasilitas yang berbeda. Maksudnya gimana? Jadi ada lebih dari 85% hunian dari rumahnya itu, semisal dalam radius sepeda 15 menit, mereka itu sudah bisa nemu 15 fasilitas yang beda-beda. Dan itu adalah hal yang positif buat Kota Surabaya. Berarti Kota Surabaya kalau misalnya mau implement konsep ini, nggak start dari nol banget gitu. Nah, ini sisi lainnya. Kalau kita jalan kaki 15 menit, mayoritas hunian itu cuma bisa nyangkau 9 sampai 11. Nggak sampai 15. Kayak kita sepedaan. Ini kelihatan ya warnanya ya. Kalau sepedaan itu warnanya itu yang paling mentok ya itu ungu gelap. Dan hanya sedikit yang benar-benar cuma bisa mengakses minimal 7 fasilitas. Tapi kalau jalan kaki itu warnanya masih sangat-sangat bervariasi nih. Ada yang terang, ada yang gelap, bahkan ada yang benar-benar kuning gitu. Ini perbandingannya. Bandingannya bisa dibilang cukup drastis dari jumlah fasilitas yang dicapainya. 80% masyarakat ini tinggi banget. Kalau sepedaan bisa menjangkau 15 fasilitas berbeda. Tapi kalau jalan kaki ini benar-benar jadi PR kalau memang jalan kaki mau di-emphasize di Surabaya di konsep kota 15 menitnya. Nah ini dengan sepedaan mayoritas masyarakat sudah bisa menjangkau 15 fasilitas yang berbeda dari rumahnya. Hanya kurang dari 15% masyarakat yang dapat menjangkau kurang dari 15 jenis fasilitas yang berbeda dari rumahnya dengan sepeda. Lalu kalau kesenjangan dengan jalan kaki ini yang sangat-sangat rendah. 15 fasilitas mentok hanya 1,29% dari hunian. Nah, mungkin itu yang bisa aku sampaikan dan aku bisa sharing ke teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Ahimsa ya atas penjelasannya. Mungkin dari teman-teman bisa bantu kasih reaction nih untuk menghargai Kak Ahimsa yang sudah memberikan materi sedemikian rupa dan dikumpulkan ya dari berbagai sumber. Mau lihat reaction dari teman-teman? Nah, aku juga ngasih reaction nih, kayak gini ya. Nah, terima kasih banyak Kak Ahimsa. Ini aku lihat di chat juga banyak banget ya yang antusias ternyata untuk bertanya. Udah ada 3 penanya nih. Nah, mungkin nanti sistemnya saya bakal sebut namanya, kemudian kasih kesempatan kalau memang mau mengutarakan langsung silahkan, atau mau saya bacakan juga silahkan. Kemudian nanti bisa dijawab oleh Kak Ahimsa, dan nanti bisa oleh penanya bisa memberi feedback 1 kali, lalu lanjut ke pertanyaan selanjutnya begitu ya. Nah, mungkin yang pertama ini ada Kak Heri Setiawan Purnawali. Mungkin mau on mic atau mau dibacakan saja? Boleh, Mbak. Oh iya, boleh. Silakan. Terima kasih Mas Azim, Mas Haim. Bagus sekali ya itu paparannya komprehensif banget. Jadi nggak cuma penjelasan terkait konsep 15 Main City, tapi juga beberapa implementasi sebagai benchmark di beberapa kota ya. Nah, terus terang kan
baru beberapa dari di antara yang disebutkan tadi itu pernah tahu sendiri. Jadi kebetulan kalau dari konsepnya kan di Paris ya. Makanya tadi pertanyaan saya adalah apakah ada perbandingan dari Paris sebelum apa namanya penerapan konsep 15 Minute City dengan setelahnya. Apakah itu misalnya terkait dari tata kotanya, zoningnya, atau dari layoutnya, kemudian ada nggak signifikansi dari perbedaan preferensi, misalkan nggak cuma apakah memang ada penambahan fasilitas atau memang ada shifting dari pergerakan atau mobility dari masyarakatnya, karena memang kebetulan baru pernah di beberapa kota yang disebutkan tadi, di antaranya Paris kan, tapi di Eropa, tapi yang di Melbourne memang belum ya. Cuma kan pada periode sebelum COVID, nah setelah COVID itu belum ada rezeki dan belum tahu konsepnya seperti apa perubahannya. Cuman kan pada waktu itu memang Paris itu kalau kita jadikan perbandingan ya, kalau dari crawling di internet itu kan Paris memang luasannya cuma 105 km persegi. Jadi dibandingkan dengan Jakarta yang 661 km persegi itu jauh banget. Apalagi Surabaya aja 3 kali lebih luas ya dari Paris. Kemudian penduduknya juga cuma 2,1 dibanding dengan Surabaya, masih banyak kan Surabaya sedikit, dari 2,1 juta di Paris dan juga 2,8 juta di Surabaya gitu. Dan di Jakarta jauh banget 10 juta. Mungkin itu juga jadi pembanding. Jadi pada periode tahun 2009-2010-an itu memang masih padat banget ya Mas, jadi lalu lintasnya. Jadi masih banyak yang memilih, dibanding Amsterdam masih bagus Amsterdam untuk transportasi umum, tapi untuk apa namanya kendaraan bermotornya lebih banyak di Paris. Nah kemudian walkability kemudian itu juga masih lebih bagus di Amsterdam, lebih banyak lebar trotoarnya dibanding di Paris yang lebih sempit. Terus kemudian anehnya lagi kalau di Paris itu skuter tanpa motor, skuter itu termasuk kendaraan tidak bermotor. Jadi mereka bisa naik ke trotoarnya itu cukup cukup bikin nggak nyaman kalau kita jalan-jalan. Jadi mungkin itu gambarannya itu. Nah, kemudian ada juga yang beberapa tadi kan disebutkan disparitas ya. Memang disparitasnya tinggi banget. Jadi di pusat kota itu kalau kita ke Monas itu kan bersih banget ya. Pada periode 2010-an itu masih banyak PKL di Monas, di Paris itu di Eiffel. Kemudian kalau kita jalan di Sungai Seine itu masih banyak beberapa bedak-bedak atau kios-kios yang ditaruh di atasnya pinggiran apa namanya tembok-tembok di sungai-sungainya. Jadi itu mungkin sisi negatifnya yang kita memang cuma tahunya Paris wow glowing itu mungkin dari saya itu. Terima kasih. Silakan Kak Insa. Ya, baik. Sebelumnya makasih banyak Pak atas tanggapannya Pak Eri. Kalau ditanya, ada nggak sih perbandingan Paris sebelum dan sesudah? Kalau yang bisa kita lihat itu tadi saya sempat share screen nih rencananya ini. Ini saya dari dokumen pernyataannya langsung. Kemudian dokumennya itu bahasa Prancis. Jadi kemarin nginterpretnya ini mungkin saya masih agak sulit, tapi bisa terlihat kalau dari sini. Jadi kalau di Paris itu buat mengakomodir masyarakatnya, ini ilustrasi itu banyak yang diubah jalan-jalannya jadi lebih Banyak accessible urban buat desainnya ya Mas ya halayak berarti ya. ramai. Iya, dari urban design Oh, dan yang di urban dari planningnya mungkin pengalihan-pengalihannya. apa ada ya Mas? Kalau urban planning secara zonasi Pak. Jadi jaringan jalan itu banyak yang diputarkan dan kalau secara makronya itu tadi ada slide saya yang nah mungkin bisa terlihat itu di sini. Ini kan bisa dibilang yang seperti serabut-serabut. Ini kan jaringan jalan Pak. Nah dari tahun 2007 sampai 2024 ini jaring jalannya itu bisa dibilang banyak yang berkurang untuk mobil. Dan ini pengaruh banget secara makro ke suhu dan temperatur. Banyak ininya berarti Mas ya, kawasan non kendaraan bermotornya ya. Iya Pak, jadi memang Sepertinya. Paris ini setahu saya walaupun memang kecil,
Tapi bisa dibilang cukup padat Pak awalnya itu Iya, dulu. betul Pak Mas. Ya saya baca-baca tuh walaupun belum Jadi memang kalau pernah ke kita sana ya, jalan-jalan mungkin suatu saat dari jalan bisa dari studi Semarang memang banding ke sana. memang agak padat banget Mas. Jadi itu, lebih nyaman di walkability-nya di KL, Singapura, Amsterdam mungkin itu lebih. Tapi apa namanya? Mungkin kalau dari petanya bisa jadi ada peralihan dari apa namanya jalan yang biasanya dilalui oleh kendaraan bermotor menjadi ada perubahan mungkin ya. Karena kan ini dari struktur ya. Ya, Kalau dari land use-nya kan belum terlihat. ya memang Paris itu tempatnya kecil dan menjadi persimpangan Ya. kota-kota lain di Mm. sekitar Prancis itu. Mm. Dan itu terkenal. Jadi walaupun kecil mungkin bisa dianggap seperti apa ya? Atau di puncak itu terkenal, tapi kecil karena itu di sana itu macet Pak. Nah karena itu Iya. mungkin orang-orang di sana itu kayak sudah mulai bahasa Gen Z-nya ya enek gitu, sudah mulai Mm. enek dan Ya Mas. pengen dapat kelas hidup yang lebih baik gitu. Jadi Dan itu memang kalau dianggap struktur dengan struktur bagus ininya sama memang wali kotanya. memusat ya Mas. Struktur jalannya kalau kita lihat di itu memang memusat Mas. Jadi semua kota-kota dari pinggir-pinggirnya itu semua pusat jalannya itu sentroidnya di Paris Mas. Ya, saya setuju Pak itu Pak. Memang untuk Gunalannya masih belum Nah itu. kelihatan di sini. Tapi mungkin bisa ditarik sedikit hipotesa sesuai yang Bapak katakan itu. Thank you. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Heri. Ini ada satu orang yang mau memberi pendapat katanya. Mungkin silahkan, Oni. Oh iya, halo halo. Suara saya masuk nggih? Masuk Mas. Ya, salam kenal Pak Heri nggih. Mungkin beberapa kali ketemu di place juga Pak. Halo Mas. Ya, salam Pak. Mungkin ini Pak, saya mau izin berpendapat nggih, izin nimbrung gitu. Kalau bahasa korporatnya izin jump in gitu kan. Jadi mungkin kalau dari segi tata ruangnya, kebetulan saya juga sempat baca bukunya Pak Carlos Moreno ini, Profesor Carlos Moreno ini Pak. Jadi memang kalau dari segi urban planning ya, penataan kotanya itu sebenarnya kalau 15 minutes ini kan sebuah kontradiksi dari konsepnya Le Corbusier ya Pak ya. Kalau Le Corbusier kan apa urban atau kota itu adalah sebuah alat di mana dia lebih mementingkan fungsinya. Sehingga sebuah kota yang efektif adalah kota yang cepat dan kota yang akhirnya sebagai konsekuensi dia itu memisahkan guna lahannya. Jadi yang apa industri sendiri, kemudian perdagangan dan jasa sendiri, perumahan sendiri dan sebagainya. Akhirnya kota-kotanya menjadi tidak tidak menjadi dalam satu mix use begitu. Nah, sedangkan 15 Minute City ini kan berangkat dari konsepnya Jane Jacobs ya, dari Amerika, di mana dia itu juga menyuarakan bagaimana supaya kota itu bukan sekedar sebuah alat yang untuk mempercepat kehidupan, tapi kota itu juga adalah tempat kehidupan itu sendiri. Sehingga konsep yang ada itu awalnya yang dia itu membagi zona-zona, jadi setiap tempat itu punya zona sendiri. Sekarang itu di Paris itu memiliki konsep mixed use. Jadi di satu bangunan itu ada fungsi perumahannya, kemudian perdagangannya, dan juga kalau di bukunya disebutkan termasuk ada industri kecilnya. Sehingga memang kalau dari segi 15 minutes-nya, orang itu tidak perlu ke tempat yang jauh, hanya cukup berjalan kaki 15 menit untuk ke guna lahan yang lain. Dan itu ya berupa sekolah, kemudian kesehatan, sebagainya. Jadi kalau melihat dari segi tata kotanya itu mungkin tadi selain disebutkan apa Mas Ahimsa ya soal streetsnya atau jaringan jalannya itu juga dari segi tata guna lahannya yang mungkin dia lebih fokus ke mixed use tadi. Jadi satu bangunan itu difungsikan beberapa fungsi gitu Pak. Kalau konsepnya kan kronourbanism. Kronourbanism itu bagaimana sebuah kota itu punya ritme yang berbeda. Jadi ritme ini digunakan untuk kegiatan ini, pagi untuk ini, siang untuk ini, dan juga ada beberapa fungsi yang menjadi satu.
Mungkin sedikit menambahkan itu Pak. Sharing aja Mas Aimsa dan Pak Ari. Terus, Kak Rio ya, atas pendapatnya. Mungkin saya bisa beralih ke penanya selanjutnya ya, karena ini masih ada 2 lagi nih. Selanjutnya ada dari Kak Aan Aris. Mungkin Kak Aan Aris ada di Zoom, bisa on cam dan juga on mic untuk pertanyaannya, atau mau bantu dibacakan? Oke, mungkin saya bantu bacakan aja ya. Dari Kak Aan Aris, bahasan yang menarik Mas, dalam perencanaan Transit Oriented Development TOD Duku Atas, konsep 15 Minute City ini digunakan sebagai pendekatan utama. Namun, apa saja tantangan yang membuat konsep ini kurang optimal atau kurang relevan dengan kondisi di Indonesia dari sisi kebijakan publik? Apa kendala terbesar yang menghambat implementasinya? Kedengeran nggak ya, Kak Anissa? Kedengeran Kak. Oke, jadi untuk di Indonesia sendiri, kalau sejauh yang saya amati dengan teman-teman ya, ada kalau di Surabaya itu saya nemuin beberapa halangan. Kenapa sih masyarakat itu nggak memilih yang jadi transportasi utama di konsep ini? Dari sisi sosial budaya, infrastruktur, transportasi umum, hingga keamanan itu eh, yang kami anggap PR bersama yang harus kita tuntasin bahu-membahu dari komunitas juga dari pemerintah buat tackle ini semua gitu. Dan tentu yang nggak boleh lupa dalam suatu penyelenggaraan kota itu adalah eh, political willingness dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya ingin, ya itu bisa terwujud. Karena pemimpinnya pasti akan melakukan segala macam cara yang tentu dengan cara-cara yang halal dan sesuai untuk ngewujudin konsep kota itu. Seperti Anne Hidalgo itu. Anne Hidalgo awalnya itu ditentang banyak orang, tapi karena rencananya bagus, eh, Bu Ane dapat dukungan support dari masyarakat di grassroots. Dan itu perlu waktu yang lama untuk membangun itu semua. Nggak hanya dalam waktu 5 tahun, tapi tadi kalau nggak salah sekitar lebih dari 15 tahun itu baru kelihatan hasilnya pelan-pelan. Jadi jawaban saya tantangannya itu adalah 4 ini di sisi infrastruktur, transportasi umum, sosial budaya, keamanan dan kenyamanan, serta yang nggak boleh dilupain adalah political willingness dari pemimpin kotanya itu sendiri. Oke, udah ya Kak Imsa. Mungkin dari Sudah Kak. Oh ya, dari Kak Aan Aris, apakah ada feedback? Belum ada ya, karena belum, mungkin bisa nanti di chat ya Kak Aan. Kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan ataupun mau ada komentar terkait jawaban dari Kak Aimsa. Oke, mungkin kita lanjut ya Kak Aimsa ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Kak Gusti Aditya. Mungkin dari Kak Gusti bisa on mic. Apakah masih ada di Zoom? Sepertinya lagi ini kali ya mungkin ya, masih belum bisa on mic. Nah, saya bantu bacakan aja. Terima kasih Aptanata dan tim menghadirkan materi yang outstanding. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah ada kaitan keberhasilan 15 Minute City dengan ikut naiknya harga-harga fasilitas, misalkan harga lahan, akses ke Pasum, dan Fasos? Kemudian prinsip ekonomi sejauh ini yang saya pahami di Indo ini salah satu aspek yang turun atau ongkos transport, namun aspek lainnya malah dinaikkan. Nah, kemudian yang kedua, apakah kota-kota di Indonesia ini lebih cocok didorong ke arah compact city sekaligus 15 minute city atau malah urban sprawl yang lebih terjangkau untuk kelas menengah yang ke bawah? Nah, terima kasih. Silakan Kak Ahimsa. Ya, ya terima kasih buat pertanyaannya Kak Gusti.
Sepengetahuan saya memang untuk transportasi publik itu dibikin murah karena apa? Ada insentif dari, baik kalau di Indonesia kita pakai bahasanya APBD atau bahkan APBN, dan ada investasi lain yang masuk untuk antara pemeliharaan, pengurangan ongkos atau penambahan rute dan moda. Lalu untuk harga fasilitas, di konsep ini sepengetahuan saya itu tidak ada standarnya, tapi hanya ada case by case-nya saja. Rata-rata kalau semisal seperti di Paris dan Melbourne itu dan yang ada merupakan alokasi dari dana pembangunan kota tersebut dan juga didukung dengan investasinya. Mungkin ya ini hipotesis saya saja karena saya belum melakukan ujian juga dari sisi ekonominya. Cukup menarik juga sebenarnya idenya. Kalau di konsep ini itu kalau bisa itu di-provide pemerintah. Jadi insentif-insentif berupa semisal sekolah dasar negeri atau puskesmas itu dibuat dengan kualitas yang sama di mana-mana. Jadi orang tidak akan berpikir terlalu jauh untuk mengkonsiderasikan nyekolahin anaknya ke sekolah swasta karena sekolah negerinya sudah pada bagus-bagus gitu. Lalu terkait yang kedua, Indonesia itu lebih cocok didorong ke arah compact city plus city atau malah urban sprawl ya. Nah ini jujur ini sangat-sangat case by case, nggak hanya antar kota yang beda tapi juga antar wilayah karena konsep ini bisa diimplement nggak cuma dalam skala kota, juga dalam skala kecamatan, skala neighborhood, atau bahkan skala borough tadi di Newham. Kota di Indonesia itu kalau menurut saya yang cukup unik sistemnya dan align dengan konsep kota 15 menit adalah konsep alun-alun. Di alun-alun kita bisa nemui banyak fasilitas di sekitarnya, baik itu dari fasilitas kesehatan, pendidikan, ruang terbuka, pemerintahan, itu ada semua di sekitar situ. Dan banyak yang menurunkan konsep alun-alun ini ke tingkat yang lebih rendah di bawahnya. Nggak hanya di tingkat kabupaten atau kota, tapi juga di tingkat kecamatan. Bisa kita lihat di banyak kecamatan di Indonesia, walau nggak semua ya, kantor kecamatan, sekolah, biasanya dari SD sampai SMP, kadang ada SMA, lalu puskesmas, lalu balai pertemuan dan RTH itu ada dalam satu kecamatan. Dan saya rasa itu merupakan implementasi dari konsep Compact City dan konsep 15-minute city walau belum sepenuhnya terimplementasikan. Sepenuhnya itu tergantung dengan apa? Tergantung nanti dari tujuan kotanya. Tapi saya bisa bilang sejauh ini Indonesia itu nggak kalah dengan negara-negara lain di Eropa. Kita sudah punya dasar sistemnya. Jadi apabila kita mau coba implement ini, insya Allah berdasarkan penelitian yang kami lakukan sebelumnya bisa dan sejalan. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya ya, Kak Imsa. Mungkin dari Kak Gusti, apakah ada tanggapan atau mau memberi feedback ya? Kalau misalkan ada, mungkin nanti bisa dituliskan di kolom chat. Nah, ini sementara juga ada satu pertanyaan lagi nih dari Kak Jason Francesco ya. Mungkin bisa on mic atau mau bantu dibacakan, Kak Jason? Nah, ini kayaknya belum on mic, jadi ya saya bantu bacakan. Ya, terima kasih atas materinya yang menarik. Izin bertanya, bagaimana cara kita sebagai masyarakat agar dapat terlibat dalam mendukung dari inisiasi konsep 15 minute city di Indonesia? Silakan, Kak Imsa. Baik, sebenarnya makasih Kak Jason buat pertanyaannya. Cukup menarik. Gimana kita sebagai masyarakat biasa grassroots bisa mendukung ini gitu. Kita bisa membantu dengan yang pertama
kita coba suarakan, kita coba kumpul nih bareng-bareng sama warga, lalu beramai-ramai kita bisa bikin komunitas atau suatu konsorsium gitu, seperti contohnya di Surabaya. Di Surabaya itu ada berbagai platform atau komunitas yang fokus pada perkotaan, dan mereka itu juga seringkali berkumpul mengadakan diskusi hingga suara mereka itu dinotis oleh pemerintah kotanya. Jadi mereka kerap kali diundang dalam FGD, musyawarah perencanaan pembangunan, dan jaring aspirasi. Lalu yang kedua, kalau dari diri kita sendiri, kita bisa mulai mencoba naik transportasi umum. Jadi kita harus mencoba bagaimana tingkah laku kita itu dinotis oleh pemerintah kota kita gitu. Jadi kita mencoba menciptakan demand untuk itu. Misal semakin banyak yang naik transportasi umum, tentu hal ini akan dinotis oleh pemerintah kota, dan tentu akan ada rencana untuk demandnya sudah sampai segini nih, sudah melewati batas kapasitas transportasi umum kita harus nambah halte, nambah armada, dan lain sebagainya. Dan itu juga bisa diaplikasikan juga kalau misalnya orang-orang sudah mulai pingin sepedaan, contoh dengan sepeda dan jalan kaki ya. Nah, dalam dokumen ini saya ambil contoh yang pernah saya telisik. Dalam dokumen RPJMD Kota Surabaya 2005 ini dijelasin bahwa peningkatan lajur sepeda itu karena dan semakin banyak orang yang menggunakan sepeda nggak hanya sebagai sarana olahraga, tapi juga sarana transportasi tetap yang digunakan untuk kemana-mana, termasuk ke kantor. Dan itu dinotis oleh pemerintah Kota Surabaya, sehingga dimasukkanlah dalam tujuan utama pembangunan jangka panjang, yaitu dimaksud berbasis ekologi. Capaiannya bagaimana? Mengembangkan lajur sepeda dan pedestrian. Jadi kalau menurut saya, sepengalaman saya bisa dilakukan itu apa? Kita sebagai warga kota, kita bersatu, kita suarakan, kita tergabung dalam komunitas, atau kita bisa suarakan melalui sosial media keresahan-keresahan yang kita temui apabila kita mau melaksanakan hal tersebut. Either kita mau jalan kaki, mau sepedaan, atau mau menggunakan transportasi publik. Atau kalau nggak gitu, kita bisa menciptakan demand-nya dulu gitu. Karena terkadang perdebatan mengenai supply and demand mana yang disediakan lebih dulu itu benar-benar rancu dan tergantung sama case dan konteks base. Tapi yang bisa kita lakukan sekarang, kita bisa coba ciptain demand-nya. Kita coba di kota atau di desa kelurahannya teman-teman, ada nggak transportasi publiknya? Bisa dipakai nggak? Enak nggak? Dan itu juga tentu bisa disuarakan melalui sosial media sebagai citizenship advocacy. Mungkin itu jawaban saya, Mas. Oke, terima kasih Kak Himsa. Nah, dari Kak Jason, kalau misalkan ada ini ya, kalau misalkan ada feedback bisa dituliskan di kolom chat. Nah, mungkin sementara sambil menunggu waktu nanti selesai, kira-kira sebelum 11:30 ya, mungkin saya mau kasih kesempatan kalau misalkan dari teman-teman, terutama juga yang masih mahasiswa nih, mau bertanya-tanya atau berdiskusi begitu, memberikan pendapat, silahkan bisa on mic atau mungkin dituliskan di kolom chat ya. Karena kalau setahu saya sendiri 15 Minutes City ini, cukup banyak ya dipakai di skripsi, iya nggak, Kak Anissa? Atau mungkin bisa digunakan sebagai ini ya, bahan topik skripsi begitu ya, atau tugas gitu? Ya, kalau ini sedikit cerita ya. Topik ini tuh memang topik tugas akhir saya. Jadi saya dulu yang nyoba pertama kali ngangkat topik ini sebagai topik tugas akhir gitu. Waktu itu sekitar tahun 2022, dan saya pada itu mau mencari perencanaan yang fokus pada
pemulihan pasca pandemi. Dan setelah saya cari literatur yang terbaru tentunya, saya ketemu sama konsep ini. Dan setelah itu saya coba mulai dalami dan kembangkan. Dan konsep ini juga masih saya pegang bahkan sampai sekarang 2 tahun setelah saya lulus, saya masih menyampaikan dan masih mengulik konsep ini karena eh, ilmu itu berkembang dan konsep ini juga ikut berkembang juga gitu. Jadi makin banyak temuan-temuan yang baru saya tahu bahkan sampai akhir-akhir ini. Oke, siap-siap. Berarti ini ya tadi ya, sebenarnya 15 Minute City itu konsepnya mungkin masih perlu banyak dikembangkan, tapi mungkin kalau misalkan teman-teman mahasiswa bawa sebagai topik skripsi itu sebenarnya bisa banget untuk dibawa untuk selanjutnya dibawa kerja, dibawa studi S2, mungkin kayak ke Kak Himsa nih bisa S2 ke luar negeri juga gitu. Nah, itu mungkin bisa dijadikan sebuah inspirasi atau, mungkin juga bisa saling koneksi dengan Kak Himsa untuk, minta bimbingan begitu ya, atau referensi-referensi terkait 15 Minute City. Ini juga dari, Pak Heri ini ada, referensi ya yang bisa di-share, mungkin teman-teman bisa cek, di internet terkait judulnya. Nah, oke, mungkin apakah ada yang mau bertanya lagi? Mungkin saya kasih Aku kesempatan. boleh nambahin nggak, Kak? Oh iya, boleh boleh, silakan silakan. Ya, jadi buat teman-teman yang mau connect bisa ke LinkedIn-ku, username-nya sama, namanya sama, Hahim Sapabiansa, atau connect lewat IG juga boleh. Nah, mungkin bisa di ini ya, di-share link-nya, Kak. Nah, itu username IG-ku. Jadi kalau teman-teman mau mancing diskusi atau mau tanya-tanya atau mau ngajak kolaborasi baik itu saya secara personal atau Planologic, boleh banget kontak saya. Saya sangat-sangat open dengan berbagai pertanyaan yang insya Allah akan saya jawab sesuai kapasitas saya. Oke, siap-siap. Nih, silakan di-follow kalau teman-teman ini nih berniat untuk diskusi lebih lanjut atau bahkan ke depannya barangkali bakal ada kerjasama atau terkait karir ya, mungkin bisa banget nih untuk berkoneksi dengan Kak Ahimsa. Nah, mungkin kalau misalkan dari teman-teman belum ada pertanyaan lagi, mungkin saya mau nanya nih sekalian menjadi last statement dari Kak Ahimsa ya. Jadi dari segala ilmu 15 Minute City yang sudah dipelajari oleh Kak Himsa dan juga tadi kan udah diskusi juga gitu. Mungkin dari Kak Himsa sendiri seberapa optimis kota-kota besar di Indonesia ini bisa menerapkan 15 Minute City gitu dan apakah mungkin dalam tahun mungkin 2030 atau 2045 gitu, apakah sebenarnya Indonesia itu bisa cepat gitu menuju ke 15 Minute City ini? Baik, sejauh yang saya tahu sangat-sangat bisa. Saya yakin semua konsep itu bisa diterapin di kota mana aja. Tapi tentu harus ada penyesuaian dengan konteks lokalnya, termasuk di konsep kota 15 menit ini dulu. Dan sampai sekarang yang secara resmi akan menggunakannya ini masih hanya di IKN, di ibu kota kita terbaru IKN Nusantara. Untuk di Surabaya, walaupun sudah ada statement dari Kepala Bapeda, tapi saya masih belum mendapatkan dokumen perencanaan di Surabaya yang terbaru, sehingga belum bisa dijustifikasi nih apakah konsep ini akan memang dibawakan mungkin sebagai salah satu misi atau tujuan pembangunan seperti di kota-kota lainnya atau enggak gitu. Tapi saya optimis apabila konsep ini dicoba diterapin di Indonesia, kita sudah punya basis sistem untuk itu. Jadi nanti tinggal bagaimana kita mau mengembangkannya sesuai dengan konteks lokal kita aja, yaitu penyesuaian-penyesuaian yang memang perlu dilakukan. Oke, siap-siap. Berarti statementnya optimis ya. Oke, berarti ke depannya nih kemungkinan ya bakal akan ada banyak kesempatan untuk melakukan penelitian, kemudian juga project-project itu untuk diimplementasikan konsep dari 15 Minute City ini. Nah, mungkin karena sudah menuju siang ya, menuju waktu sholat zuhur juga gitu bagi yang muslim. Nah, mungkin
saya mau mengingatkan bagi teman-teman untuk mengisi link feedback yang sudah dibagikan di kolom chat. Nah, nantinya link feedback itu akan menjadi dasar untuk pemberian sertifikat. Nah, ini dari Pak Heri juga ini ya dikirimkan file. Terima kasih banyak Pak Heri sudah memberikan insight tambahan bagi teman-teman gitu. Terus kemudian selanjutnya mungkin kita sambil ini ya mengisi feedback mungkin bisa sambil menunggu 1 menit begitu. Mungkin Pak Heri ya, mohon maaf ada mau tambahan mungkin ini kan ini ya Oh, nambahin referensi. enggak, Pak. Jadi Ya, gini, Mbak, terima kasih Mas Asim. Saya cuman kan memang tadi kan memang betul sesuai dengan yang disampaikan Mas Asim. Jadi nanti bahwa catatannya adalah semua tidak seindah yang dituliskan. Jadi baik yang tadi disebutkan Mas Aim tadi itu memang kalau yang di riset memang ketersediaan dari segi regulasi. Cuman kan memang nanti kalau dilihatnya satu sisi kan seolah-olah Surabaya udah seindah yang diregulasi kan gitu. Jadi apa yang direncanakan di RPJPD padahal kan memang harus cover good story bahwa belum semuanya dilaksanakan gitu kan atau terlaksana itu yang pertama. Yang kedua, tapi memang tenang bahwa sebagaimanapun Surabaya dan tempat-tempat lain di Indonesia jangan berkecil hati karena seindah-indahnya Paris itu pun juga tidak seindah yang dibayangkan sebetulnya. Jadi masih ada kayak misalkan gelandangan, terus kemudian kemacetan, kriminalitas, apa namanya PKL, dan juga yang kayak sudut-sudut kota itu nggak semuanya yang penuh warna-warni, tapi juga kayak dulu sempat ada pameo, saya bilang ke teman-teman itu kalau bingung cari metro station atau apa namanya kereta api bawah tanah itu lewatnya mana karena dia akan turun ke bawah, cari aja tempat yang paling pesing. Nah itu soalnya memang aksesnya itu, jadi itu akses negatif yang masih ada di kota Paris maupun Surabaya. Itu aja mungkin. Cepat semangat Mas Aimsa, keren penelitian. Makasih banyak Pak. Memang Ya, ya jujurnya memang kalau di Paris ya nggak semuanya indah gitu. oh iya banget Mas. Memang kalau saya lihat di video-video itu banyak yang apa amit ya bahasa kalau bahasa Indonesia itu kempro gitu. Iya benar Mas. Saya termasuk kayak bilang teman-teman, wah kita korban iklan ya. Jadi kita kan penasaran yang belum pernah dulu kan, wah pengen Paris tuh kayaknya indah apa. Tapi ternyata nggak seindah itu. Dan juga jangan khawatir, ada juga sistem, ini masih berinding saya. Jadi dulu Paris tuh memang saking penuhnya kota, jadi dia tuh juga sempat memindahkan kuburan-kuburan juga ada Mas. Jadi itu dan itu betul itu. Jadi ketika malam hari misalkan saya di hotel itu sempat ada ya kayak gayung terbang sendiri. Ini bener Mas itu saya alami betul itu. Karena memang ada lokasi-lokasi yang dulunya memang ada relokasi. Jadi memang Paris itu. Terus kemudian ada juga Paris seperti juga London Mas. Jadi itu dia juga ada layer atas dan bawah. Jadi dia tuh sebenarnya ada juga layer di bawah tanahnya. Jadi yang dulu memang bekas-bekas kota lamanya itu ada. Itu juga banyak lah. Kalau bentar jalan-jalan nggak habis sambil moga-moga ada rezeki kita semua bisa ke sana ya. Amin, amin. oke. Iya baik, terima kasih Pak Heri atas Sama-sama. insight-nya ya. Ya, Eh, saling sharing Mbak, seneng kok ini. Oke oke, mungkin dari teman-teman di sini juga banyak yang belum ke Paris, jadi mungkin belum tahu nih ini kenyataannya ya. Memang baiknya kita keliling dunia kali ya untuk tahu luar dunia itu kayak gimana gitu di luar Indonesia. Karena kan kita selalu ngelihat kayak Barat tuh bagus gitu. Terus juga ideal, sering kita pakai untuk best practice, tapi kenyataannya juga ya semuanya pasti ada sisi yang perlu diperbaiki juga seperti itu. Nah, baik, terima kasih. Mungkin karena udah ngisi feedback ya, teman-teman. Mungkin kita bisa lanjut ke selanjutnya yaitu sesi foto bersama untuk dokumentasi. Silahkan mungkin dari tim Aptanata bisa